Selamat Hari Anak Nasional. Mudah-mudahan seluruh anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak yang sehat, kuat, cerdas, kreatif, berperilaku baik, dan kelak menjadi penerus bangsa, pemimpin bangsa yang akan membawa Indonesia kepada kebaikan. Amin. Aku nggak tahu nih video ini kapan tayang, apakah tepat di hari anak atau enggak, tapi mudah-mudahan kapanpun video ini diupload tidak mengurangi manfaat dari video ini. Jadi buat kalian semua, tonton video ini sampai akhir karena insya Allah akan bermanfaat banget. Dan sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin bermanfaat bagi orang lainnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidangku Ibu Abi bersama saya Bidan Dea. Kayaknya wajar banget ya ketika kita menjadi orang tua, terus kita tuh berharap, kemudian kita memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan, berharap bahwa anak kita akan menjadi seseorang yang lebih baik daripada kita, orang tuanya di hari ini. Tapi kadang-kadang kita juga lupa gitu bahwa anak-anak di masa depan itu tergantung apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini kepada mereka. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-video aku sebelumnya, aku udah pernah bilang bahwa keluarga itu sebenarnya adalah fondasi utama untuk anak-anak kita ke depannya jadi seperti apa. Fondasi utama sebagai gambaran bahwa anak kita akan tumbuh seperti apa itu ada dari kita sendiri, dimulai dari rumahnya sendiri. Mungkin ada faktor-faktor lain ya, mungkin kayak seperti lingkungan, nanti teman-temannya dia bergaul dengan seperti apa, tapi hal yang utama adalah dimulai dari rumahnya, dari kita sebagai orang tua. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak ini, aku akan share gimana sih caranya kita berikhtiar supaya doa-doa kita yang tadi nih di awal, yang kita pengen anak kita jadi sehat, jadi cerdas, kreatif, berperilaku baik, membanggakan kita orang tua, membanggakan bangsa dan agama dan negara. Nah, sebenarnya caranya supaya doa-doa kita ini terkabul, ini kita bisa lakukan dari rumah. Apalagi ini kan lagi masa-masa pandemi ya. Aku pikir ini adalah awal yang baik untuk memulai mendekatkan diri kita kepada anak-anak. Dan di video ini juga akan dibahas gimana caranya kita memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah. Jadi harus nonton sampai akhir karena mudah banget. Kalau menurut Profesor Dr. Sujatmiko, kalau kita kepengen nih anak-anak kita kayak tadi, kayak sehat, cerdas, aktif, berperilaku baik, menjadi kebanggaan agama, negara, orang tua, kita bisa melakukan 4 hal ini dari rumah. Yang pertama, kita harus memberikan anak-anak kita nutrisi yang bergizi. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan stimulasi atau kasih sayang dan pujian yang berlimpah pada anak. Kemudian yang ketiga, kita harus memproteksi anak-anak kita. Nah, memproteksi anak-anak ini bisa dilakukan melalui PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita mengajarkan anak untuk melakukan PHBS, memberikan anak imunisasi, dan kalau negara sendiri sudah menyiapkan undang-undang perlindungan anak sebagai bentuk proteksi kepada seluruh anak-anak Indonesia. Kemudian yang keempat, kita melakukan evaluasi atau melakukan penilaian kepada tumbuh kembang anak dan juga perilaku anak. Nah, jadi 4 hal ini harus kita lakukan dari rumah, dan 4 hal ini sebenarnya kita bisa lakukan dari rumah dengan mudah. Tahu nggak caranya gimana, Bu? Murah banget nih, dengan buku KIA. Udah pada punya kan buku KIA ya? Semuanya ada yang belum punya nggak? Nah, biasanya kalau misalnya kita hamil nih, kita datang ke Vaskes tuh kita akan dikasih buku ini. Mungkin nggak semua Vaskes akan memberikan buku ini, bahkan mungkin mereka juga punya stoknya terbatas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita datang juga belum tentu dikasih. Tapi ini kalaupun misalnya nggak dikasih nih dari provider kalian, ini bisa dibeli dengan mudah di marketplace. Mau apa aja, mau Shopee, mau Lazada, mau Bukalapak, ini bisa dibeli di sana dan harganya murah banget. Ini kalau kemarin saya cek itu harganya ada mulai dari yang harganya 6.500 itu ada. Jadi murah banget. Kalau misalnya kalian gak suka nih baca buku kayak gini, kalian bisa beli yang bentuknya PDF. Jadi tinggal buka di handphone sambil tiduran gitu kan, sambil ngecek atau kembang anak kita gimana, itu juga bisa. Kayak gitu. Mudah kan? Selama ini juga banyak pertanyaan yang masuk nih kan, Ibu Abi kan melayani konsultasi ya, dan banyak banget Bunda Yanda yang nanya nih, mana nih anak aku demam, anak aku diare. Nah, sebenarnya hal-hal yang simpel seperti itu tuh ada di buku ini. Nah, coba deh Bunda Yanda yang pernah nanya ke saya atau pernah konsultasi ke Ibu Abi dan punya buku ini, dibaca nggak bukunya? Karena di sini tuh ada semuanya. Ini yang aku punya sekarang adalah versi 2016. Jadi nanti kan ada yang terbaru ya, versi yang 2020. Itu bukunya lebih bagus lagi karena dia dual wajah. Jadi sampulnya ini depan belakang, yang depannya untuk ibu, yang belakangnya untuk anak.
Jadi bakal seneng banget kalau kita punya, terus seneng banget kita bacanya karena gambarnya juga bakalan bagus banget. Tapi karena masih dalam tahap sosialisasi dan belum keluar juga bukunya, jadi saya juga belum punya. Jadi hari ini aku mau bahas yang versi 2016. Jadi nanti kalau misalnya bukunya udah ada diterbitkan, udah disebarluaskan, insya Allah nanti aku akan bahas. Oke deh, sekarang kita lanjut aja bahas bagaimana caranya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dari rumah cuma dengan buku kaya. Buat bunda yang belum punya buku kayanya, saya sarankan download dulu ya supaya bisa dengerin video ini sambil baca bukunya. Nah, kalian masuk ke browser, kalau aku ini masuk ke Google Chrome, lalu kalian ketik aja buku KIA tahun 2016. Nah, nanti akan muncul seperti ini yang paling atas dari kemkes.go.id, kalian tinggal pilih aja. Lalu akan ada pertanyaan apakah kita pengen download buku KIA-nya, tinggal klik aja download. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian bisa buka file unduhannya di file manager kalian, lalu klik menu unduhan. Nah, untuk cover ini akan ada identitas yang harus diisi, biasanya akan diisi oleh provider kalian. Dan di halaman berikutnya ini akan ada penjelasan umum mengenai buku KIA. Nih di sini dijelasin bahwa buku KIA ini harus dibaca dan dimengerti, selalu dibawa, jangan rusak dan hilang. Dan provider wajib menjelaskan tentang isi buku KIA ini kepada bunda. Nah, berikutnya adalah daftar isi. Kalau misalnya bunda masih hamil, bunda bisa pilih di kesehatan ibu. Ini ada subpokok bahasan apa aja yang bisa bunda baca. Karena kali ini kita akan bahas di kesehatan anak, maka kita akan bahas di menu kesehatan anak. Di sini sudah ada tertera halamannya. Kita semua akan bahas dari mulai imunisasi, perawatan bayi baru lahir, gizi, dan juga pemantauan tumbuh kembang anak. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan halaman ya di antara halaman di buku KIA langsung dengan file yang tadi kita download. Tapi nanti aku akan sebutin halaman yang di buku halaman berapa dan di file yang di download nanti halaman berapa, jadi tinggal ikutin aja ya. Nah, untuk perawatan bayi baru lahir 0 sampai 28 hari ini di buku di halaman 33 dan di file yang tadi di download itu halaman 32. Di sini dibahas mengenai tanda bayi baru lahir sehat dan juga pelayanan esensial pada bayi baru lahir sehat oleh dokter bidan atau perawat. Nah, jadi bunda kalau misalnya habis lahiran kan suka nanya nih, gimana nih Bu Bidan, anak aku sehat nggak? Nah, di sini tuh udah ada tanda bayi baru lahir bunda tuh kalau sehat tuh kayak gimana? Silahkan dibaca aja ya. Berikutnya adalah pelayanan esensial pada bayi baru lahir sehat oleh dokter bidan atau perawat. Nah, ini meskipun pelayanan ini dilakukan oleh provider ya, kayak misalnya pemberian salep mata, pemberian suntikan vitamin K, kemudian pemberian imunisasi HB0, tapi bunda harus tahu bahwa pelayanan itu bisa dan harus Ananda dapatkan. Jadi silakan konfirmasi ke provider masing-masing kapan Ananda mendapatkan pelayanan ini. Di halaman berikutnya masih mengenai neonatus atau bayi baru lahir 0 sampai 28 hari. Di sini dibahas mengenai pemberian ASI. Di sini dibahas untuk melakukan IMD atau segera melakukan inisiasi menyusu dini, kemudian tidak membuang ASI yang pertama kali keluar atau kolostrum atau ASI yang berwarna kekuningan, kemudian menganjurkan untuk memberikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Kemudian di sini juga dibahas mengenai manfaat pemberian ASI yang udah pasti jauh lebih baik ciptaan Tuhan daripada ciptaan manusia. Makanya pemerintah, Kemenkes, IDAI semua sangat menganjurkan kita untuk memberikan ASI kepada anak kalau bisa eksklusif selama 6 bulan. Dan buat bunda yanda yang mengalami masalah seputar menyusui, silahkan langsung hubungi Ibu Abi aja untuk konsultasi dan reservasi laktasi masal. Insya Allah akan kami bantu dan free konsultasi loh. Di halaman berikutnya dibahas mengenai cara menjaga bayi tetap hangat. Salah satunya yaitu memandikan bayi setelah 6 jam pasca salin. Jadi kalau di lapangan bayi bunda mau dimandikan kurang dari 6 jam, boleh nih bundanya request ke bidannya atau ke dokternya untuk dimandikan setelah 6 jam saja. Di sini juga dibahas mengenai cara ganti popok, menidurkan bayi, menjaga kehangatan bayi dengan menggunakan topi, kaos kaki, kaos tangan dan sebagainya. Kemudian dibahas juga jika bayi bunda kurang dari 2.500 gram, yaitu dengan metode kanguru. Nah, nanti provider kalian juga harusnya mengajarkan kalian gimana itu metode kanguru. Kemudian dibahas juga mengenai perawatan tali pusar. Nah, ini di lapangan kami juga suka menemukan treatment yang berbeda disarankan dari providernya. Jadi Ibu Abi itu kan melayani perawatan bayi baru lahir, yaitu memandikan sampai pukul tali pusar. Jadi kadang-kadang ada yang menyarankan untuk
Gak usah dikasih apa-apa, yang penting bersih dan kering. Ada juga yang memberikan kayak kapas alkohol untuk diberikan setelah bayi dicebokin. Nah, jadi mana yang benar? Kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk tidak memberikan apapun pada tali pusar, cukup dengan perawatan bersih dan kering saja. Tetapi kalau misalnya dokter Bunda nih memberikan kapas alkohol untuk digunakan kepada Ananda, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Karena saya selalu bilang bahwa Bunda adalah dokter terbaik untuk anak-anak. Setelah konsultasi ke sana ke sini, kemudian ketika ada dokter yang menyarankan itu, ya hak Bunda untuk memilih dan menentukan yang mana treatment yang akan diambil. Nah, di halaman berikutnya dibahas mengenai kapan sih bayi Bunda melakukan kunjungan ulang atau kunjungan setelah bayi baru lahir. Nah, sebenarnya kalau di lapangan ini akan berbeda-beda mungkin ya, ada tergantung dengan kebijakannya masing-masing. Tapi yang jelas bisa dilihat nanti di buku kapan saja minimal Bunda bisa melakukan pemeriksaan. Atau dikonfirmasi ulang ke provider Bunda kapan saya harus kembali lagi untuk kontrol. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada beberapa keterangan dari 1 sampai poin 13. Ini terdapat kotak-kotak gitu kan di sebelahnya. Nah, ini Bunda bisa isi sebelum pulang sebagai tanda bahwa Ananda sudah mendapatkan pelayanan-pelayanan ini. Kalaupun misalnya belum atau ditunda, konfirmasi ke providernya masing-masing kapan Ananda akan mendapatkannya itu. Kalau misalnya providernya tidak sempat mencentang-centang nih, nah Bunda sekarang tugasnya untuk mencentang-centang, karena Bunda sudah tahu kalau Ananda harus mendapatkan pelayanan-pelayanan dari nomor 1 sampai 13 ini. Di bawahnya juga terdapat tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus Bunda ketahui. Kalau misalnya Bunda masih belum jelas, silahkan tanyakan dan konsultasikan kepada provider Bunda sebelum Bunda pulang ke rumah. Di halaman berikutnya adalah ada catatan hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah, si form ini tuh sebenarnya diisi oleh provider ke Bunda atau oleh dokter bidan ataupun perawat. Tapi kadang-kadang di lapangan karena mungkin dengan banyaknya kesibukan, provider tidak sempat untuk mengisi checklist ini nih. Tetapi biasanya mereka akan mengkonfirmasi kepada Bunda atau salah satu anggota keluarga bahwa poin 1 sampai poin 12 yang ada di halaman ini sudah mereka berikan kepada Ananda. Jadi Bunda bisa menggantikan mereka untuk mencentang-centang kotak-kotak di sebelahnya ini sebagai tanda bahwa sebelum pulang Ananda sudah mendapatkan pelayanan-pelayanan yang ada di halaman ini ya. Di halaman berikutnya adalah mengenai catatan imunisasi anak. Ini sudah dibuat tabel-tabel ya, supaya Bunda lebih mudah mengingat kapan jadwal Ananda untuk imunisasi. Nah, di sini Bunda bisa lihat ya, ada tulisan umur dalam bulan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ke samping. Kemudian ada tulisan vaksin, HB0, BCG, polio dan seterusnya ke bawah. Dan di sebelahnya ada kotak-kotak yang berwarna coklat, kuning dan putih. Cara bacanya adalah jika Bunda ingin tahu kapan Bu Ananda melakukan imunisasi HB0, cari kotak putihnya ada di usia berapa. Nah, di sini kan sudah tertera di usia 0 bulan. Jadi saat yang tepat untuk memberikan imunisasi HB0 adalah di usia 0 bulan. Begitu seterusnya ya. Nah, selanjutnya di halaman 41, kalau di file yang kita download itu di halaman 40, Bunda akan menemukan pembahasan mengenai tanda anak sehat, kemudian kriteria tumbuh kembang anak yang bagus itu seperti apa, dan juga bagaimana memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu dengan membawa anak-anak ke posyandu dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini kan lagi masa pandemi ya, posyandu dan pelayanan di Paskes juga pasti akan terbatas. Nah, next kita akan bahas gimana caranya memantau tumbuh kembang anak dari rumah. Di halaman selanjutnya, Bunda akan menemukan pembahasan mengenai pola asuh anak, hal-hal yang harus kita ajarkan dan lakukan ke anak itu seperti apa. Dan di sini juga dibahas bagaimana caranya apabila kita memiliki anak yang special need atau anak dengan disabilitas. Di halaman selanjutnya, Bunda akan menemukan bagaimana cara perawatan sehari-hari kepada anak, perawatan gigi, kebersihan lingkungan, dan bagaimana cara menghindarkan anak dari bahaya. Ini yang paling penting banget buat Bunda baca. Karena menurut saya jika terjadi sesuatu pada anak, maka yang salah sebenarnya kita sebagai orang tua, mungkin lalai atau misalnya mungkin kurang memperhatikan anak, entah dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya, karena anak belum mengerti. Jadi kita yang harus benar-benar memantau anak. Nah, berikutnya adalah memastikan asupan kebutuhan cairan pada anak selalu tercukupi. Di sini ada kategori usia dan berapa banyak air yang harus dikonsumsi oleh anak. Dan untuk mengecek apakah anak kita cukup cairan atau enggak, kita bisa mengeceknya melalui warna air kencing loh, seperti yang ada di halaman ini ya. Nah, di halaman berikutnya kita akan menemukan bagaimana jika anak kita sakit.
Termasuk obat-obatan apa saja yang harus kita sediakan di rumah untuk pertolongan pertama anak-anak apabila anak-anak sakit. Nah, berikutnya adalah mengenai jadwal imunisasi. Ini akan memperjelas tabel imunisasi yang tadi kita sudah bahas ya. Di sini sudah tertera kapan anak mendapatkan imunisasi apa dan di usia berapa, dan juga dibahas kapan anak mendapatkan vitamin A. Di halaman-halaman berikutnya, Bunda akan mendapatkan pembahasan mengenai kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Dan gak usah bingung karena di sini sudah dikelompokkan berdasarkan usia ya. Dimulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Di sini dibahas nih kalau kebutuhan gizi mereka hanya cukup dengan ASI saja. Nah, selanjutnya adalah mengenai perkembangan dan stimulasi bayi. Jadi di sini dibahas apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai keluarga sesuai usia mereka. Dan di sini juga ada kotak putih. Di sini adalah tabel perkembangan anak. Nah, buat yang suka nanya nih, Bu, anakku udah 6 bulan nih, harus udah bisa ngapain? Nah, di sini udah ada ya di kotak-kotak putih ini. Apa saja kemampuan yang harus sudah anak bisa lakukan sesuai dengan usianya. Apabila terjadi keterlambatan atau ada kriteria yang belum bisa dilakukan oleh anak, silakan konsultasikan ke provider karena nanti provider Bunda akan memeriksa lebih lanjut apakah ada stimulasi khusus atau lain-lainnya. Nah, di halaman berikutnya adalah bagaimana tentang pemenuhan nutrisi. Jadi di sini dibahas bagaimana cara pemberian MPASI dan juga ada resep-resepnya juga loh untuk usia 6 bulan. Jadi buat Bunda yang kebingungan gimana cara memberikan MPASI pertama untuk anak, di sini sudah ada jawabannya ya. Dan di halaman-halaman berikutnya Bunda akan menemukan perkembangan stimulasi dan nutrisi untuk anak sesuai usia sampai halaman 63 atau halaman 64. Jadi silakan Bunda cari sesuai dengan usia anak ya. Nah, kemudian bagaimana caranya memantau perkembangan berat badan anak yang kemudian akan kita tuliskan di KMS. Sebenarnya ini bisa Bunda lakukan dari rumah sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya, tabelnya seperti ini. Kalau di buku KIA, Bunda akan menemukan lembar yang berwarna biru dan berwarna pink. Jadi yang berwarna biru itu untuk anak laki-laki, sementara yang warna pink itu anak perempuan. Cara membacanya, Bunda bisa lihat di sini ada kategori umur 0, 1, 2 dan seterusnya ke samping. Kemudian ada bulan penimbangan. Jadi ketika ditimbang di situ dituliskan bulan apa. Kemudian angka 1, 2, 3 ke atas itu adalah berapa kilogram berat badan anak. Nah, di bawahnya ada tulisan BB. Nah, di sini Bunda bisa tuliskan angka pastinya, misalnya beratnya 3.400 gram. Di situ ditulisin aja 3,4. Di bawah tulisan BB ada tulisan KBM, artinya adalah kenaikan berat badan minimum. Artinya adalah kenaikan berat badan sesuai dengan bulan itu minimumnya berapa. Jadi misalnya Bu Ananda bulan ini usia 3 bulan. Nah, kenaikan minimumnya itu berapa gram, di situ sudah tertera. Nah, ini bisa Bunda lakukan dari rumah ya, pemantauan berat badan ini. Nah, ini adalah tabel usia dalam bulan, ini adalah bulan penimbangan. Nah, ini di bawahnya lagi, ini ada tabel BB dalam kilogram. Ini ditulisin aja, misalnya ada usia 0 bulan 3,4 kilogram. Ini dititikin aja di tabelnya, di grafiknya maksudnya, dibuletin di angka 3,4. Nah, lakukan hal yang sama di bulan berikutnya. Ini misalnya bulan Mei 4,1. Bunda tarik ke atas dan dititikin di angka 4,1. Nah, selanjutnya Bunda tinggal tarik, hubungkan titik-titik yang tadi. Nah, hasil yang bagus adalah harus mengikuti si lengkungan yang garis hitamnya ini nih. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kalau sudah, Bunda juga bisa melakukan konsultasi online ke bidan atau dokter dengan cara memfotokan hasilnya ya. Nah, ini di halaman berikutnya Bunda akan menemukan grafik berat badan laki-laki atau perempuan seperti biasa. Ini yang biru untuk laki-laki, yang merah ini untuk perempuan. Ini di halaman 69 atau halaman 68. Nah, ini adalah tabel grafik berat badan menurut panjang badan. Nah, jadi selama kita tahu panjang badan dan berat badan anak berapa, ini kita bisa tuliskan di sini. Nah, jadi ini yang ke samping ini adalah panjang badan, kemudian yang ke atas ini adalah berat badan. Nah, caranya adalah misalnya ini tinggi badan anak berapa. Nah, ini bisa dibikin vlog dengan berat badan anaknya berapa. Nah, nanti setelah dibuat plot-plot gitu sama seperti tadi, nanti dibuatkan garis sambung antara titik-titik yang tadi. Cara membacanya supaya nggak bingung, silakan konsultasikan hasil pemeriksaan yang sudah Bunda lakukan di rumah kepada provider Bunda masing-masing. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mengukur panjang badan anak ya. Jadi anaknya harus benar-benar lurus dan kegiatan ini harus dilakukan oleh minimal 2 orang. Alat pengukurnya sendiri Bunda bisa beli di marketplace
Atau sebenarnya Bunda bisa bikin sendiri sih di rumah. Jadi si tempat kepalanya ini nih, ini adalah ujung tembok, sudut tembok. Nah untuk angka-angkanya Bunda bisa ukur dulu dengan meteran atau dengan penggaris, ditulisin tuh sampai berapa, misalnya 1 meter. Nah nanti Bunda tinggal ukur deh. Selanjutnya di halaman 78, 79 atau 80, Bunda akan menemukan grafik lingkaran kepala. Ini ada yang untuk perempuan dan juga ada yang untuk laki-laki di halaman berikutnya. Ini dia ya. Cara mengukurnya adalah sama seperti dengan pencatatan pada berat badan bayi. Jadi ini adalah angka usia. Ini adalah angka berapa sentimeter lingkar kepala. Nah setelah dilakukan pengukuran nih, misalnya Nanda usianya 4 bulan, nah nanti ditarik ke atas sesuai dengan hasil berapa sentimeter lingkar kepalanya, lalu dibuat titik-titik seperti di berat badan tadi. Kemudian nanti tinggal disambungkan antara titik satu titik lainnya. Hasilnya harus berada di garis hijau dan harus mengikuti lengkungan ini. Kalau misalnya Bunda masih bingung, silahkan konsultasikan dengan bidan atau dokter hasilnya ya. Nah ini adalah contoh bagaimana cara mengukur kepala bayi, harus seperti ini ya. Ini alat mengukurnya namanya adalah Medline. Bunda bisa membelinya di marketplace atau toko alkes terdekat. Kalau misalnya Bunda tidak punya, Bunda bisa menggunakan pita yang sudah diukur dulu menggunakan penggaris. Jadi udah ditulisin tuh berapa senti sudah ditandain, tinggal ukur deh seperti ini. Nah di halaman 84 atau di halaman 83 Bunda bisa menemukan bagaimana cara memproteksi anak. Di sini ada keterangan mengenai mengapa anak harus dilindungi, kemudian bagaimana cara melindungi anak dari kekerasan fisik atau kejahatan seksual, dan apa yang harus dilakukan jika kita mengira bahwa ada anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau kejahatan seksual. Jadi jangan sampai kekerasan fisik dan seksual di masyarakat ini menjadi hal yang dianggap tabu untuk diceritakan. Jadi kita harus melindungi anak dan meminta pertolongan ketika kita mengetahui bahwa anak menjadi korban, dan ini adalah step-step yang bagaimana kita harus lakukan. Di halaman-halaman terakhir, Bunda akan menemukan mengenai undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi ini adalah sebagai bentuk proteksi dari negara kepada seluruh anak-anak Indonesia atas perlindungan hak dan kewajiban mereka semua. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Buat yang mau tanya atau misalnya mau request di video nanti kamu berikutnya bahas apa, juga boleh di komen. Makasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.